Xia Yue, jangan terburu-buru, aku mencintaimu. Xia Yue, Xia Yue. Bukankah kamu suka main permainan sesak napas? Aku akan membuatmu merasakan, apa itu sesak napas yang sebenarnya. Yu, gaji kamu. Terima kasih, kakak. Hei, ngapain sih? Rahasia banget. Oh, gak ada apa-apa. Hehehe, ayo pergi. Kakak bawa kamu ke tempat pijat kaki. Ada terapis baru nomor 88. Tekniknya luar biasa. Gak jadi, uangnya harus dikirim ke rumah. Kamu masih mau ngirim apa sih? Istrimu sudah setengah tahun gak ketemu pria. Apa sih, kamu malah main sama pria hidung belang itu? Kalau berani sebut istri aku lagi, aku bunuh kamu. Aku cuma bercanda. Kamu ada masalah. Sayang, suamimu sudah kirim uang lagi nih. Ngapain bawa dia? Hantu mati satu, setengah tahun gak pulang sekali. Ikut dia aku kayak janda hidup. Janda hidup? Kamu kan masih ada aku. Kapan aku gak buat kamu puas? Kamu jahat banget. Malu ya? Orang lain masih menunggu kamu menikah denganku. Tapi suamiku yang menyebalkan itu. Dia sama sekali tidak setuju bercerai. Selain itu, bercerai harus membagi harta setengahnya. Aku tidak rela. Sayang, kalau begitu kita pikirkan saja, bagaimana caranya, agar kita bisa bersama untuk selamanya. Kalau begitu, katakanlah, apa caramu? Apa? Ibu. Lola. Aduh. Anakku seharusnya sudah selesai kelas. Aku akan terlambat. Aku harus cepat-cepat menjemput dia. Aduh, anak perempuanmu bukan anak kecil lagi. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Malam ini jangan pulang dulu. Ayo sayang, aku antar kamu naik mobil. Tidak usah, kamu tetap di sini saja. Kita janjian lain kali saja. Naik taksi sendiri ya. Hei. Sayang, anakmu baik-baik saja kan? Baik-baik saja, aku sudah tidur lebih awal. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi adalah ulang tahunmu. Mari kita rayakan dengan baik. Kalau begitu, kamu mau belikan aku kado ulang tahun apa? Mau apa saja bilang saja. Kalung emas di leherku masih kurang satu. Gelang emas di tangan juga masih kurang satu. Baiklah. Beberapa hari lagi aku akan belikan untukmu. Kamu benar-benar baik padaku. Terima kasih sayang. Ibu, apa ayah sudah pulang? Mau membelikanmu hadiah ulang tahun. Kamu salah dengar, sayang. Kalau begitu, siapa yang mau membelikanmu hadiah? Kamu tidak mau bilang padaku. Kalau begitu, aku akan telepon ayah. Jangan, sayang, ayah sangat sibuk. Mana sempat aku angkat teleponmu? Lihat mama di sini. 200 yuan. Ingat beli sesuatu yang kamu suka ya. Yue. Papa, kamu sudah pulang. Yue. Ayah sangat merindukanmu hahaha. Ayah, kenapa kamu baru pulang sekarang? Ayah sibuk bekerja. Ibu mana? Ibu belum pulang. Dia selalu aneh. Bahkan tidak membiarkanku meneleponmu. Aneh sekali. Gimana sih anehnya? Mungkin aku terlalu banyak mikir. Yue, sayang, mama di rumah sendirian jaga kamu. Jangan terlalu dipikirinnya. Ayo, mama mau masak makanan enak buat kalian. Wah, aku suka banget model ini.
Wow, ini juga aku suka. Senang kalau kamu suka. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Dan ini juga. Handphone ini, aku berikan untukmu. Wow, Kak Chenlong, kamu sangat baik. Hahaha, ini semua tidak ada apa-apanya. Restoran ini sudah saya pesan. Nanti malam saya akan bawa 2 teman untuk merayakanmu. Bagaimana dengan hotelnya? Saya juga sudah pesan. Nanti saya akan menemanimu dengan baik. Baiklah, saya pulang untuk ganti baju. Hahaha. Suami. Kenapa kamu kembali? Sayang, hari ini ulang tahunmu. Aku sengaja kembali untuk merayakan ulang tahunmu. Aduh, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Teman-temanku sudah merencanakan untuk bermain bersamaku. Sekarang mereka sedang menunggu di bawah untuk merayakan ulang tahunku. Kalau begitu, kalian berdua saja yang merayakan. Ini. Mama, aku mau makan kue. Sayang, hari ini ulang tahunmu. Bagus sekali kita bertiga bersama-sama. Kamu tetap mau keluar makan. Semuanya karena kamu. Mau pulang juga tidak bilang dulu. Aku sudah janji dengan teman-teman cewek. Kalau begitu, kita pergi makan di luar bersama. Kalau begitu, kita makan di luar bersama-sama. Aku yang atur. Tidak bisa. Semua sudah setuju. Tidak ada yang boleh membawa suami, ibu. Baiklah. Aku keluar sebentar, akan segera kembali. Kalian berdua tunggu aku ya. Oh. Kalau begitu, pastikan pulang lebih awal ya. Baiklah. Baik, saya mengerti. Selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Tai Yu. Ayo, saya akan memperkenalkan kamu. Ini adalah sahabat baik saya, Zhao Qiang. Dia adalah bos besar di bidang konstruksi. Kekuatan finansialnya sangat kuat. Sering mendengar Dongzi menyebutkan, katakanlah yang besar. Ternyata tidak salah ya. Ayo cantik, saya angkat gelas untukmu. Kangge, baik, senang bertemu dengan Kangge. Kangge, saya sudah memilih sebuah mobil. Kamu mau mengantarku untuk membelinya? Kan, bulan lalu kan sudah kamu belikan untukku. Kenapa harus beli lagi? Aduh, mobil itu selalu dipinjam adikku. Sangat menjengkelkan, belikan aku satu lagi ya. Baiklah. Besok akan saya belikan untukmu. Terima kasih, Kak Qiang. Kak Qiang paling baik padaku. Untuk makanan dan pakaian ke depannya, semua bergantung pada Kak Qiang. Hanya kamu yang nakal. Hahaha, kakak, kamu nyetir mobil apa? Dia sedang memikirkan untuk mengganti mobil. Yaitu, belum memutuskan merek apa yang akan dibeli. Kalau begitu, Sanyang, besok kamu temani dia lihat-lihat. Tidak masalah, asal Dongge yang bayar saja. Ini cuma sedikit. Kartu ini, kamu pegang, passwordnya adalah ulang tahunmu. Suyang, besok kamu temani kakakmu memilih mobil. Tenang saja, aku yang tanggung jawab. Kakak sudah tahu mau beli merek apa. Aku masih belum ada gambaran. Tak apa-apa. Lain kali aku antar kamu sendiri. Memberi bekam. Jadi terima kasih kepada Dongge ya. Jadi terima kasih kepada Dongge ya. Iya, penglihatan Dongzi bagus. Biarkan dia menjaga kamu dengan baik. Ngomong-ngomong, Qiangge, akhir-akhir ini, ada proyek yang bisa menghasilkan uang tidak? Bimbing aku. Kebetulan sekarang memang ada proyek besar. Pembangunan stasiun pengisian energi baru melewati jembatan. Periode investasi modal singkat. Keuntungan tinggi. Aku memang hampir kekurangan modal. Kang Qiang, kurang berapa? Saya ikut. Kalau ada uang, kita semua cari untung bersama saja. Kalau saya ikut, bagaimana kita hitung keuntungannya? Saya kasih tahu, paling tidak. Tapi modal awalnya 2 juta.
Sekarang saya cuma punya 1,5 juta. Uang lainnya semua dipakai untuk proyek. Kalau begitu aku akan coba cari cara lagi. Aku beritahu kamu ya, minggu depan, investasi ini harus selesai ya. Jangan sampai nanti aku dapat keuntungan, lalu bilang aku tidak beritahu kamu jalur keuangan. Waktu tidak menunggu siapapun. Terima kasih dulu kepada Qiang Ge. Ayah, kamu juga sangat tampan. Ayah tampan, kan? Hari ini hari ulang tahun ibumu. Dia berdandan khusus. Sayang, ayah sering tidak di rumah. Kamu harus banyak mendengarkan kata ibu, tahu. Ayah, bisakah kamu tidak keluar bekerja lagi? Aku sangat ingin kamu selalu menemani aku. Aduh sayang. Kalau ayah tidak pergi mencari uang, dari mana uangnya untuk membiayai kamu sekolah? Kamu juga akan kuliah di masa depan, kan? Keluarga kita banyak pengeluaran, tahu. Setiap pulang sekolah, aku sendiri saja. Tidak ada yang menemani aku di rumah. Bagaimana bisa hanya kamu sendiri? Bukankah mama di rumah? Dia setiap hari cuma tahu main ponsel. Kalau diajak bicara, malah cuek saja. Nah, ibumu setiap hari pegang ponsel. Kalian main apa saja. Dia selalu bersikap misterius. Ayah, aku mau bilang sesuatu. Katakan, ada apa? Lebih baik tidak usah. Gadis bodoh, kalau tidak mau bilang ya sudah. Kamu lapar? Ya. Aku dengar perutmu keroncongan. Kalau begitu, kita tidak perlu menunggu mama. Yai. Baiklah, kita makan dulu. Teman Dongzi adalah temanku juga. Tidak tahu apakah Tan Yu berminat untuk berinvestasi di proyek ini. Proyek ini pasti menguntungkan. Aduh, Kak Qiang, saya mana ngerti soal bisnis. Saya benar-benar nggak paham soal ini. Kan sudah ada barangnya. Kamu tinggal tunggu bagi hasil saja. Iya, Tan Yu, kalau kamu mau investasi, itu sudah termasuk kita berdua. Saya investasi 1,5 juta. Kamu investasi 500.000. Uangnya kita bagi dua. Kalau begitu aku dapat untung besar dong. Asalkan kamu, nanti ikut kami berdua. Nanti peluang buat cari uang bakal banyak. Haha. Terima kasih, Kak Qiang. Kalau begitu, saya ucapkan selamat bekerja sama lebih awal. Selamat bekerja sama. Ayo. Aduh. Kang Qiang ini ya, sungguh sangat kuat minumnya. Bang Dong, menurutmu Kang Qiang orangnya bisa diandalkan gak? Hei, ada aku di sini kok. Kamu tenang saja. Kalau kamu bilang begitu, aku jadi tenang. Aku mau mandi dulu. Sayang, kamu bilang apa? Kamu mau mandi sendirian. Kalau begitu, orang itu mau mandi bareng kamu. Siapa ya? Haha. Kamu kenapa baru pulang? Aku nunggu kamu cukup lama loh. Tadi nyanyi sama beberapa teman cewek, jadi agak terlambat. Kenapa belum tidur juga? Gak usah nunggu aku. Istriku. Bukankah kita sudah lama tidak bertemu? Saat anak tidur, aku ingin berdekatan denganmu. Istriku? Suamiku? Aku benar-benar merasa sedikit lelah hari ini. Istriku. Pan kamu ganti ponselmu? Oh, ponsel yang sebelumnya terlalu tua. Lambat. Ya sudah ganti yang baru saja. Gelangmu ini, dan kalung, kapan beli? Ini. Dibeli waktu diskon beberapa hari yang lalu. Oh, benar juga. Kalau kamu suka apa, beli saja. Aku di luar kerja di proyek, seharian berkeliling. Aku juga kurang perhatian padamu. Aku bekerja keras mencari uang. Semua ini demi keluarga kita, kan? Kamu bisa dapat uang apa?
Sekarang orang di luar adalah bos besar, menghasilkan uang semua dari investasi. Aku masih merasa mengandalkan tenaga kerja untuk menghasilkan uang lebih pasti. Kalau kamu mau kerja keras cari uang, ya keras kepala saja. Kamu ini orang tua keras kepala tapi masih mau kerja keras. Kang Dong. Kalau uang ini tidak bisa kembali, Yue Wei dan ayahnya harus bagaimana ya? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kalau begitu, kali ini lupakan saja. Tadi malam aku bermimpi Yue Wei menangis. Hatiku sangat sedih. Sayang, nanti ya, aku akan mengembalikan uangmu beserta bunganya. Kamu harus tahu, hanya jika kita menghasilkan uang, barulah kita bisa memberikan kehidupan terbaik untuk Yue Wei. Dongge. Jadi kebahagiaan saya di masa depan sepenuhnya bergantung padamu. Sayang, kamu bisa tenang 100%. Nanti, saya akan membawamu ke luar negeri untuk berbulan madu. Kang Ge bisa dengan mudah mengatasi 2 juta. Kau ini bagus juga, tidak pernah gagal. Itu benar. Selama kita bisa menemukan titik lemah para janda itu, dan memberi mereka sedikit imbalan, maka uang mereka akan datang dengan patuh. Inilah sifat manusia. Dikuasai sepenuhnya olehmu. Istilah pembunuh wanita muda ini benar-benar keren. Haha. Bro, kalau aku tidak memahami sifat manusia, bagaimana aku berani menyebut diri pembunuh wanita muda? Tapi, Kiang Ge, kamu harus bantu aku periksa dengan baik ya. Uang ini, aku tanggung jawab penuh. Percaya saja. Ini urusan aku. Sayang. Pak Manajer uang menelepon aku kemarin dan bilang, proyek di Chengdu akan segera dimulai. Aku harus pergi ke sana besok. Ayah, bisakah kamu mencari pekerjaan di rumah? Kami bertiga di rumah setiap hari seperti ini. Sangat bahagia, ya, anak kecil ngerti apa. Gaji di rumah ini sangat rendah. Di mana ada pekerjaan yang baik? Iya, benar. Setiap hari di rumah bisa dapat uang berapa? Uangnya dari mana ya? Oh iya, aku lihat kamu. Lebih baik jangan pulang deh. Biaya perjalanan pulang pergi itu kan juga uang. Sayang, dulu kamu selalu menyuruhku untuk tidak keluar, kan? Kenapa kali ini kamu berubah pikiran? Ya sudah, di rumah saja. Apa maksudnya? Apalagi, hanya kamu yang bisa menghasilkan uang banyak. Beberapa hari lagi, ibunya bagaimana cara mendapatkan kembali uang besar itu? Istriku, tunggu sampai proyek ini selesai. Aku bisa mendapatkan sejumlah besar uang. Kamu selalu bilang begitu. Selalu bilang begitu. Ibu, kalian jangan bertengkar. Boleh ya? Yue Wei, sayang, ayah dan ibu tidak bertengkar kok. Ayah keluar cari uang. Semua demi keluarga ini. Ayo, Yue Wei, tidur sekarang. Ming Ming, tidur yang nyenyak ya. Kenapa kamu lihat ponselku? Kamu selalu misterius setiap hari, bahkan tidak membiarkanku pegang ponsel. Apa sebenarnya rahasianya? Kamu ngapain peduli rahasia apa? Pokoknya nanti kamu tidak boleh pegang ponselku. Dalam pernikahan, ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kamu seharian memegang ponsel, tersenyum begitu bahagia. Sebenarnya sedang chatting dengan siapa? Aku chatting dengan siapa? Kamu gak berhak tahu. Antara suami dan istri, juga punya ruang pribadi. Mengerti? Juga ruang pribadi. Saat ini pulang, aku merasa ada yang tidak beres denganmu. Kamu bilang, apakah kamu benar-benar melakukan sesuatu yang menyakiti aku? Terserah kamu mau pikir apa. Aku beritahu kamu, selama kita bisa menjalani hari ini, ya jalani saja. Kalau tidak, kita berpisah. Kamu malah mengatakan hal seperti itu. Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Berikan ponselmu padaku. Yang, ada apa? Pokoknya kamu gak boleh lihat ponselku. Kamu gak mau aku lihat ponselmu. Kalau begitu, berikan ponselmu padaku. Serahkan ke aku. Aku gak mau, aku mau lihat. Kamu. Karena tidak ingin aku melihat ponselmu, ternyata kamu melempar ponselnya. Langsung menghancurkan bukti. Kamu. Maaf, istriku. Kenapa kamu pukul aku? Kamu berani memukulku. Maaf ya, sayang, aku seharusnya tidak memulai ini. Aku salah, sayang,
Aku akan pergi cari uang dulu buat beli ponsel baru buatmu. Sekarang pergi dari sini. Langsung pergi malam ini. Segera pergi. Bro dong. Kamu bilang aku menjalani hari-hari seperti apa? Suamiku sering kerja di luar. Begitu pulang ke rumah langsung bertengkar denganku. Hari-hari ini nggak bisa terus kayak gini. Kamu bilang suamimu ini benar-benar nggak paham kamu. Dia sama sekali nggak mengerti kamu. Membiarkan kamu dan anak-anak di rumah. Tidak peduli apapun. Di dalam maupun di luar rumah. Anak-anak sepenuhnya bergantung padamu sendiri. Kamu tahu, seorang wanita seperti kamu itu sangat sulit. Iya, hidup seperti ini benar-benar tidak bisa diteruskan. Suamimu itu, dia berada dalam keberuntungan tapi tidak menyadarinya. Kalau kamu adalah istriku, kalau begitu aku pasti menganggapmu seperti harta karunku. Aku akan menyayangimu. Apa kamu benar-benar serius? Dong, jangan bohongi aku ya. Bodoh, bagaimana mungkin aku bohong padamu? Oh iya, bukankah ponselmu rusak? Aku sudah membelikannya yang baru untukmu. Kamu lihat, suka nggak? Dikasih sama aku. Iya, benar. Aku banget suka. Terima kasih. Dongge. Beda sama suamiku. Si mukul aku. Aduh. Sayang. Jangan bilang hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Hari ini aku mau beritahu kamu kabar baik. Apa? Uang yang kita investasikan sudah kembali. Begitu cepat ada hasilnya. Haha. Dongge, berapa banyak kamu dapat? Haha. Dadada. Dapat 2 juta. Saya belum pernah melihat uang sebanyak ini. 2 juta. Semua ini adalah milikku. Uang ini. Semua untukmu. Asalkan kamu mau mengikuti saya. Kita akan menghasilkan banyak uang. Dongge, kamu tidak perlu khawatir. Mulai sekarang, saya akan setia mengikutimu. Hanya kamu yang ada di hatiku. Kali ini aku bertemu Zhao Qiang. Dia mendapatkan banyak uang. Sayang sekali. Kamu terlalu sedikit berinvestasi. Kalau tidak begitu, kita bisa mendapatkan lebih banyak. Tapi aku sudah mengeluarkan seluruh modal keluargaku. Lagi pula, suamiku belum tahu soal ini. Kamu masih berani memberitahunya. Kalau dia tahu, dia pasti akan menghentikanmu. Kalau begitu, kamu tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Mengapa harus memberitahunya? Telepon kabin. Halo, datang, ada apa? Saudara, ada proyek besar lagi nih. Pasti untung. Tanya kamu, mau investasi lagi nggak? Serius? Itu bagus sekali. Tapi, berapa banyak yang harus diinvestasikan? Kali ini minimal 5 juta. 5 juta ini terlalu banyak. Aku bilang sama kamu, proyek stasiun pengisian ini. Jumlah pekerjaannya sangat besar, keuntungan tinggi, periode pengembalian cepat. Kalau kita bisa menanamkan uangnya, aku jamin kali ini hasilnya sangat bagus. Baik, aku akan diskusi dengan Tanyu. Kita kumpulkan uang ini dulu ya. Sayang, Zhao Qiang tadi baru saja telepon. Katanya dia dapat proyek besar lagi. Tanya kita mau ikut investasi atau tidak. Aku nggak ngerti soal ini. Yang penting bisa dapat untung. Cari uang itu wajib. Zhao Qiang sudah bilang, masih bagi dividen 50%. Artinya dananya agak besar. Aku takut nggak bisa ngeluarin. Investasinya berapa? Minimal butuh 5 juta. 5 juta. Aku bahkan mengeluarkan seluruh tabunganku. Iya, ditambah dengan 2 juta yang sudah kita hasilkan sebelumnya. Sekarang masih kurang 1 juta. Menurutku sih, uang itu sepertinya kita tidak akan bisa dapatkan. Kang Dong, jangan buru-buru. Aku akan coba pikirkan cara lain. Baiklah. Jadi uang ini bagaimana? Simpan saja di sini dulu. Tunggu sampai kita mengumpulkan cukup uang. Nanti kita akan investasikan bersama. Kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Bagaimana? Hahaha. Baiklah, aku akan mendengarkan kakak.
Hei, Kak. Sanyao, kamu di sini ngapain? Tuh kan mobil yang baru dibeli oleh Kiangge untukku. Ayo, Kak, aku ajak kamu jalan-jalan. Wow, mobil sebaik itu langsung dibeli untukmu. Kiangge terlalu baik padamu? Ya, atau Kiangge memang baik padaku? Kamu tidak tahu. Belakangan ini aku sudah menghasilkan banyak uang bersamanya. Ini dia, ada proyek baru yang harus diinvestasikan. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan berinvestasi. Lalu kenapa kamu masih ragu? Aku baru saja menginvestasikan 2 juta. Kak, Kangge tidak sembarangan mengajak orang bermain. Kalau kamu mau menghasilkan uang, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku akan cari cara untuk mendapatkan uang. Pasti akan cari cara untuk mengumpulkan uang. Sanyang. Kangge, Xiaoye juga di sini. Halo Kangge. Halo. Lagi ngapain? Ngobrol lagi soal investasi sama Xiaoye. Iya, Kiangge. Kesempatan investasi yang bagus banget ini. Kita ajak Yuji biar bisa sama-sama dapat untung. Hehehe, boleh juga. Tapi proyek kali ini memang terpercaya. Jika kamu punya kemampuan ini, jangan sampai terlewatkan. Mengerti, Kak Kiang? Aku pasti akan cari cara untuk dapat uang. Baiklah. Kalian lanjut ngobrol saja. Aku akan urus prosedurnya dulu. Terima kasih, Kak Kiang. Kangge yang terbaik. Baik, selamat tinggal. Sister Yu, kesempatan kali ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kangge bisa membawa kita untuk menghasilkan dompet yang penuh. Kamu percaya Kangge? Aku juga percaya padamu. Aku pasti akan cari cara untuk dapat uang. Tidak boleh sampai melewatkan kesempatan ini. Rumahmu ini. Lokasinya biasa saja, luasnya juga kecil. Kami paling banyak bisa kasih sampai 70. Bisa tambah sedikit lagi. Tidak bisa lebih. Baik. Jadi, kita lakukan saja. Baiklah. Sekarang kita urus dokumennya. Tapi saya ingin memastikan lagi denganmu. Apakah kamu yakin untuk menggadaikan? Jika sudah digadaikan, nanti kamu tidak bisa membayar kembali. Kalau begitu, rumah ini jadi milik kita. Suanyuan. Ayah, gadis. Pulangkah? Ayah, aku pulang kali ini karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku baru saja menginvestasikan dalam sebuah proyek besar. Tapi aku kekurangan uang. Saya ingin meminjam sedikit uang dari Anda. Proyek besar. Nak, kamu harus hati-hati. Sekarang banyak penipu. Jangan sampai tertipu ya. Tidak akan? Ayah, Anda tenang saja. Saya sudah investasi yang terakhir itu. Uang itu sudah kembali sejak lama. Dan proyek kali ini lebih dapat diandalkan. Pasti untung tanpa rugi. Baik. Aku akan ambilkan uang untukmu. Nona. Di kartu ini ada 200.000. Ini semua milik ayahku. Kamu harus lebih berhati-hati. Jangan sampai uang ini hilang begitu saja. Ayah, tenang saja. Kalau aku dapat uang banyak, aku pasti beli rumah besar di kota, untukmu tinggal. Dasar kamu, keren banget. Baiklah. Terima kasih, Ayah. Aku akhir-akhir ini agak kekurangan uang. Ingin meminjam 100.000 yuan darimu. Tenang saja, aku akan beri bunga. Aku pinjamkan uangnya ya, bukan tidak bisa. Tapi aku benar-benar butuh saat memakainya. Jangan sampai kamu menghambat urusanku nanti. Tenang saja. Nanti aku akan mengembalikan semuanya beserta bunganya. Kita sudah kenal bertahun-tahun. Apa kamu masih belum mengenalku? Sangat dapat diandalkan. Baiklah. Saya juga baru saja punya 100.000 yuan. Kalau begitu, silakan pakai saja. Aduh, Xiao, kamu benar-benar penyelamat besar bagi saya. Ngomong-ngomong, tentang pinjaman uang ini, kamu harus janji tidak memberitahu suamiku.
Hanyu, kamu meminjam uang sebanyak ini. Jangan biarkan suamimu tahu. Kamu mau kemana? Ah, kamu tidak usah khawatirkan itu. Aku meminjam uang darimu. Tentu saja ada kegunaannya bagiku. Baiklah, kalau kamu tidak mau bilang, aku juga tidak akan bertanya lagi. Aku tidak akan memberitahunya. Baiklah, terima kasih ya. Saya pergi dulu, ya. Dadah. Hei, Kak Liang. Hei, Kak Liang. Tanyu baru saja meminjam 100.000 dari saya, dan dia tidak membiarkan saya memberitahumu. Uang yang saya dapatkan semua saya berikan padanya. Kenapa dia masih meminjam uang darimu? Dia tidak bilang mau pinjam uang untuk apa. Dia tidak mau bilang. Ku sudah tanya, dia tetap tidak mau bilang. Dia hanya bilang agar aku tidak memberitahumu. Baik. Aku mengerti. Terima kasih sudah memberitahuku. Aku akan minta izin untuk pulang dan menanyakan dia tentang pinjaman uang. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Dongge, kamu lagi apa? Gadis gemuk. Keberanianmu terlalu besar ya. Masih berani membawaku ke rumahmu. Apa kamu tidak takut? Hehehehe. Go kamu itu pergi kerja. Anak perempuanmu juga sudah sekolah. Kamu tidak takut sama sekali. Takut apa coba? Memangnya ada apa yang harus ditakuti? Oh iya, Kak. Di kartu ini ada 1 juta. Bawa saja, jangan sampai menghambat uang yang kita hasilkan berdua. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Aku menggadaikan rumah ini atas nama ayahku. Aku juga mengambil dana pensiunnya. Sahabatku juga meminjamkan aku 100.000. Sayangku, kamu sangat menyentuhku. Aku pasti akan membuatmu menjalani kehidupan yang baik. Kakak, jadi kamu bilang aku sudah bercerai? Mungkin. Tenang saja, sepanjang hidup ini, aku hanya mencintaimu seorang. Haha. Tomat. Istri di rumah tidak. Buka pintunya. Suamiku sudah pulang. Di mana suamimu? Sayang. Tidak di rumah. Sayang, apakah kamu di rumah? Entah bagaimana dia bisa pulang. Cepat sembunyi. Sayang, di rumah enggak? Buka pintunya. Sayang, kamu di rumah. Kenapa pintunya terkunci dari dalam? Ah, lihat kamu lagi enggak di rumah. Aku sendirian di rumah. Aku takut. Sayang, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Tidak bilang dulu juga. Dinas luar kantor. Kebetulan aku pulang lihat rumah. Sayang. Kartu ATM rumah kita di mana? Kamu mau apa dengan kartu ATM? Aduh, perusahaan memberikan saya sebuah rumah subsidi. Saya ingin membelinya. Cepat berikan uangnya ke saya. Saya tidak mau tinggal di rumah kecil. Saya mau tinggal di villa besar. Aduh. Dengan penghasilan saya segini, mau villa besar. Jangan bermimpi. Bergantung padamu pasti tidak bisa. Lebih baik kamu tunggu aku menghasilkan banyak uang. Kamu masih mau beli? Sayang, ada orang datang ke rumah kita. Oh, ayah baru saja datang dan duduk sebentar. Makan dulu baru pergi. Tidak usah, ayah, besok aku masih ada urusan. Oh iya, aku bawa sebungkus rokok. Ah, tidak usah, aku sudah berhenti merokok sejak lama. Kamu seharusnya mengurangi merokok. Sayang, aduh. Aku sudah mengemudi seharian. Lelah, aku mau ganti baju. Sayang, itu. Kamu sudah mengemudi seharian. Benar-benar sangat lelah. Jadi kamu harus kamu. Kamu bau banget. Lihat, kamu bau banget. Jadi kamu harus mandi dulu. Mandi dulu. Lalu apa lagi? Aku akan rapikan bajumu.
Mandi dulu, baiklah. Sayang, handukku di mana ya? Oh, ada di atas lemari wastafel. Sayang, tadi suara apa ya? Lagi sibuk apa? Aku buru-buru mau jemput anak. Anak sudah waktunya pulang sekolah. Oh iya, setelah kamu mandi, masaklah makanannya. Aku benar-benar harus pergi. Ini mendesak. Ah, suamimu kenapa? Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Aku juga tidak tahu. Dia melakukan serangan mendadak. Tidak ada satupun telepon yang dia buat. Siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya? Hai Yue, jika tadi suamimu menemukan kita, kalau kita berkelahi, kamu akan bantu siapa? Kamu menyebalkan. Aku pasti membantumu. Kalau perlu, aku bisa cerai dan menikahimu. Kalau begitu, katakan saja, begitu dia pulang, dia langsung tanya uang padamu. Aku merasa ada sesuatu di luar sana. Mungkin, dia cuma ingin merebut kekuasaan keuangan darimu. Uangku semua sudah aku keluarkan. Masih berhutang 100.000 kepada sahabatku. Ngapain berdebat soal kekuasaan ekonomi? Aku rasa suamimu pasti punya uang simpanan rahasia. Coba pikirkan. Dia setiap hari mencari uang di luar. Bisakah dia jujur? Serahkan semua uang itu padaku. Kalau dia sampai tahu, dia sudah pasti mati. Saya punya cara. Bisa membuat dia bercerai darimu. Dan dia juga bisa pergi tanpa apa-apa. Kita bagi-bagi harta. Nanti, semua uang yang didapat akan jadi milik kita. Kak Long, kamu punya cara? Cepat bilang sama aku. Sementara ini tidak bisa bilang. Nanti kamu akan tahu. Ngomong-ngomong, suamimu barusan sangat membosankan. Bagaimana kalau kita pergi ke kamar? Aduh, aduh. Kamu hanya memikirkan hal ini. Tapi, jalan lebih cepat saja. Yue, ayah, kamu sudah pulang. Ai, kenapa kamu pulang sendirian? Ibu tidak menjemputmu. Aku sudah terbiasa. Ayah, aku lapar. Ayo kita makan. Yue, sayang, tunggu ibu pulang, kita makan bersama. Jangan tunggu dia. Belakangan ini dia sering pulang sangat larut. Pulang sangat larut. Kalau begitu, ibu kamu kemana? Ayah, sebenarnya, saya ingin memberitahumu tentang ini sebelumnya, tapi saya takut kalian bertengkar. Yue, ada apa yang tidak bisa dibicarakan dengan ayah? Apapun yang terjadi, katakan saja langsung padaku. Ayah, saya mau bilang sama kamu, hari ulang tahun mama. Seharusnya tidak, keluar makan dengan teman-teman wanitanya. Bagaimana kamu tahu? Ibu mengira saya sudah tidur. Terima telepon dari seorang pria. Dia bilang, pria itu. Lalu apa yang ibu katakan? Aku agak pusing dan tidak dengar dengan jelas. Sepertinya mereka bilang tentang memberi hadiah atau semacamnya. Memberi hadiah, pria. Kalau begitu, pasti kamu salah dengar. Pasti itu teman wanita ibumu, memberikan hadiah padanya. Aku tidak salah dengar. Ibu bahkan memberi aku 200 yuan. Jangan suruh aku bilang ke kamu. Sudahlah, cepat makan. Setelah makan cepat kerjakan PR. Jangan khawatirkan ayahmu kalau dia baik-baik saja. Mengerti? Cepat makan.
Halo. Pengguna yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi sementara. Sayang, kamu lagi ngapain? Kenapa tidak angkat telepon? Kenapa kamu tidak angkat telepon? Kapan kamu kembali untuk makan? Aku lagi sama sahabatku. Kalau tidak ada urusan, jangan terus-terusan telepon. Sayang, kenapa kamu tidak angkat video call? Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Masih belum tidur ya malam ini? Kamu pulang malam-malam begini. Aku belikan untukmu. Aku jarang bisa berkumpul dengan sahabat-sahabatku. Kalau aku pulang lebih larut, apa salahnya? Jangan anggap aku nggak tahu, kamu mau kemana. Aku sudah bilang, malam ulang tahunku. Sebenarnya aku tidak bersama teman-teman perempuan. Yuiwe itu masih anak-anak. Kalau anak-anak kamu juga percaya. Mungkin dia salah dengar. Benarkah? Mingyu, kalau kamu tidak bersalah, kenapa kamu melakukan ini? Liang, aku adalah istrimu. Kamu bahkan tidak percaya pada kata-kataku. Hanya ingin mendengar kamu berkata satu kebenaran. Pria itu sebenarnya siapa? Apa hubunganmu dengannya? Sekarang aku tidak ingin membicarakan ini denganmu. Salam untuk King Fu yang seharusnya kamu jadi. Belum bekerja. King. Tidak masalah, saya urus. Ini sudah jadi keahlian saya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Desain kecil. Sayang, kamu di mana? Saya sudah sampai. Kita sebaiknya duduk dan bicara baik-baik. Saya sudah sampai. Kamu sudah sampai di mana? Bro Yang. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Aku Cuncun. Teman seangkatanmu di universitas. Waktu di universitas, aku sudah menyukai kamu cukup lama. Kamu lupa. Kamu salah orang. Li yang tidak salah. Bagaimana mungkin aku salah? Lepaskan aku. Kamu sudah mabuk. Jangan terus menggangguku. Ada urusan penting yang harus diselesaikan. Kalau tidak ada, minum satu gelas saja. Aduh, di siang bolong sudah berpelukan. Liang, kamu hebat ya. Lepaskan. Istriku, wanita ini aku tidak kenal. Dia mabuk. Dia datang dan langsung memelukku. Lepaskan. Ngapain didorong-dorong? Tadi kan cukup akrab ya. Oh, apa saya yang mengganggu? Maaf mengganggu suasana hati Anda. Yang kenapa kamu tidak mengenali saya? Saya sangat sedih. Faktanya sudah jelas di sini. Kamu masih keras kepala. Wanita ini sudah minum terlalu banyak. Kamu percaya dia, atau percaya aku? Aku sudah merekam semuanya. Buktinya ada di sini. Jangan coba-coba mengelak. Bro, jangan omong sembarangan. Aku tidak melakukan apa-apa. Suamiku, kenapa kamu datang? Jadi begitu. Orang yang sering mengirim pesan ke istriku adalah kamu ya? Kalau kamu tidak kenal dia, bukan aku. Apakah aku harus terlambat sedikit? Kamu akan pergi dengannya. Sayang, aku tahu aku salah. Ayo kita pergi. Aku tahu aku salah. Kenapa kamu memukul? HMPH. Aku yang memukulmu, supaya kamu ingat. Pergi. Liang, apalagi yang ingin kamu katakan? Kita bercerai. Bercerai. Apa kamu pikir aku masih bisa hidup bersamamu? Aku bilang ya, kamu adalah pihak yang bersalah. Dalam perceraian ini, jangan harap kamu mendapatkan 1 sen pun. Ini adalah surat perjanjian perceraian. Aku sudah tanda tangan. Rumah, mobil, dan tabungan. Aku tidak butuh apa-apa. Hanya ingin Yuiwe bersamaku. Dia juga anakku. Apa hakmu untuk merebutnya? Kau juga tahu dia adalah putrimu. Apakah kau pernah mengurus belajarnya? Apakah kamu pernah memasakkan dia saat dia berjalan malam? Apakah kamu pernah menjemputnya pulang sekolah? Kamu tahu dia bergaul dengan penipu itu. Bahkan saat dia demam, kamu tidak peduli. Kamu tahu dia menangis. Berapa kali dia menelepon aku sambil menangis?
Bermain pura-pura jadi orang baik apa? Kamu mau kemana? Kamu? Dari pagi sampai malam tidak pernah di rumah. Meninggalkan aku sendirian. Kalau aku tidak di rumah, untuk siapa? Aku semua demi keluarga ini. Aku demi Wewe. Dan supaya kita bisa hidup dengan baik. Tapi kamu bagaimana? Kamu sudah melakukan apa? Kamu menggadaikan rumah di rumah. Kamu menipu uang pensiun ayah. Hanya tahu bergaul dengan penipu itu. Akhiri saja hidup ini. Aku tidak mau hidup denganmu sehari pun lagi. Begitu ya. Kalau kamu mau memperlakukanku seperti itu. Saya benar-benar tahu itu salah. Terlambat, Tan Yu. Sejak saat kamu mengkhianati keluarga. Semua sudah terlambat. Jam 9 pagi besok, di depan kantor sipil. Kalau kamu tidak datang, aku akan mengajukan gugatan cerai. Uangnya sudah siap. Semua ada di sini. Aduh, kamu ini seperti bintang keberuntunganku. Selama kamu terlibat, proyek ini berjalan sangat lancar. Hahaha, kuat ge. Terima kasih atas perhatian Anda. Kalau bukan karena kamu membawaku, aku tidak akan punya kesempatan untuk kaya seperti ini. Kedepannya kita akan bekerja sama dalam jangka panjang. Tentu saja. Hahaha. Gong Qiang, kalau ada apa-apa yang perlu diperintahkan, silakan bilang. Aku, dong, pasti tidak akan ragu. Tan Yu kamu tolong dulu bayarkan bunga bulan ini. Untukku ya, aku lagi kepepet banget nih. Baiklah. Nanti aku hubungi Dongge dulu. Biar dia bayarkan sebagian pembayaran proyek padaku. Lalu aku transfer ke kamu. Oke. Baiklah Caiyun. Lihat, di WeChatku ini, aku juga sudah tidak punya banyak uang. Kamu tenang saja. Begitu uang proyek cair, aku langsung transfer ke kamu. Baiklah. Hai, kamu akhir-akhir ini ada menghubungi Aling. Apakah Aling sudah mengajukan pinjaman baru lagi? Saya tidak tahu. Coba lihat, dia baru saja mengirimkan foto kepada saya. Halo, Laolong, kamu di mana? Saya ingin bertemu denganmu. Ada apa? Kenapa kamu begitu terburu-buru mencariku? Saya sudah mengirimkan sebuah foto kepadamu. Kamu beritahu aku siapa wanita ini. Kamu punya banyak wanita di sekitarmu ya? Ini sepupuku. Sepupu. Begitu mesra ya. Aku dan sepupuku, sejak kecil tumbuh bersama. Dia kemarin memaksa aku untuk foto bareng dengannya. Kenapa bisa sampai ke kamu ya? Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Memang itu sepupuku. Kakak, aku sudah baik sama kamu. Kamu gak boleh bohong sama aku ya. Sayang. Jangan berpikir terlalu banyak. Dia benar-benar sepupu saya. Loh, baiklah, kamu. Saya percaya kamu kali ini. Ngomong-ngomong, Dongge, saya mau bilang sama kamu, sahabat saya itu, kepengen cepat-cepat minta bunga sama saya. Lihat, bisakah kamu bicara dengan Qiangge? Berikan sebagian uang terlebih dahulu padamu. Uang proyek hanya bisa dibayar di akhir bulan. Kamu sendiri cari cara. Aku cari cara. Aku harus cari cara apa? Uangku semua sudah aku investasikan padamu. Kamu mau aku cari cara di mana? Apa maksudmu semua uangmu ada di sini? Uang kita? Kan, semua ada di tangan Bang Chang. Cendong, aku kasih tahu kamu, aku sudah nggak punya jalan lain. Kalau kamu nggak kasih aku uang, aku nggak akan selesai sama kamu. Dia siapa? Kenapa bisa jadi besar begini? Seorang rekan bisnis. Sengketa keuangan. Jangan pedulikan dia. Kita lanjut saja. Bos, saya lagi kekurangan uang. Ingin menggadaikan ini. Coba lihat berapa nilainya. Lihatlah. Dari mana Anda membelinya? Bukan dibeli. Dikasih orang.
Tapi ini palsu, kan? Kamu, lihat ini. Lihat gelang ini. Lihatlah. Ini juga palsu ya? Kamu gak gila miskin kan? Membawa barang palsu ini untuk menipu saya. Ini gak mungkin. Barang yang begitu berharga. Bos, lihatlah dengan saksama. Perhatikan dengan saksama. Aku bilang padamu. Aku sudah bekerja di bidang ini lebih dari 20 tahun. Aku tidak pernah salah menilai. Hanya menggunakan emas palsu seperti ini, untuk menipu gadis-gadis kecil seperti kalian. Banyak gadis kecil, hanya karena tertipu oleh emas semacam ini. Mereka tertipu, tapi mereka belum tahu. Hei, Kak Kiang, hei. Kenapa Xiao Yu sendirian? Di mana Dongzi? Dia sedang sibuk akhir-akhir ini. Hei, Kak Kiang, itu? Aku sebelumnya dengan Kak Dong, proyek investasi itu. Uang proyek sudah kembali. Sudah kembali? Kok, apa yang terjadi? Dia tidak memberitahumu. Uangnya sudah dia transfer ke dia. Beberapa hari yang lalu sudah ditransfer. Mungkin begitu. Lihatlah, aku juga akhir-akhir ini tidak pernah melihat dia. Ya, belum sempat bilang ke aku ya. Tidak apa-apa. Aku juga akan bilang ke dia. Biar dia cepat kirim ke kamu. Ya, oke. Aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Baik. Dadah. Kamu penipu. Kamu ternyata menipuku. Menipuku. Hei. Cendong, kamu di mana? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Gong Ruhua sudah kembali. Aduh, Kai Yue? Kamu menyebalkan sekali. Jangan ribut lagi, aku sedang sibuk sekarang. Nanti kita bicarakan lagi. Sangat sedih. Kamu penipu. Ternyata aku dipermainkan olehmu. Wis. Tidak bisa begitu saja membiarkanmu tertipu. Hei sayang, lihat ini proyek yang aku investasikan. Sangat menguntungkan. Ikuti aku, nanti kamu akan punya banyak uang. Hei, jawab telepon dulu. Kang Long. Ini saya. Jangan telepon saya kalau tidak ada urusan penting. Ayah saya mengirimkan uang lagi. Coba lihat apakah bisa diinvestasikan lagi. Oh, baiklah. Wow, sekarang di luar sangat panas. Segera akan pergi. Hai Longge. Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama ya. Ayo tenang saja. Sayang, aku sudah kembali. Aku pasti akan segera mencarimu. Baiklah, sayang. Dongge. Selamat tinggal. Kamu menghancurkan hidupku sedikit demi sedikit. Hahaha.
Kamu ini pria buruk. Xiao Yu. Aku tidak menipumu, kok. Aku sungguh-sungguh padamu. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, kamu punya banyak hal. Menipu saya. Apalagi yang palsu. Kamu beritahu saya, dari semua ini, mana yang asli? Waktu saya beli ada faktur. Fakturnya juga sudah saya tunjukkan. Kenapa bisa dibilang palsu? Saya yang beli. Waktu itu aku kira itu benar. Pasti mereka menukar barang palsu saat menjualnya padaku. Menukar dengan barang palsu. Xia Yue, buka untuk aku. Aku bilang padamu. Aku sudah tahu. Zhao Qiang memberikan semua uang itu padamu. Zhao, kamu sekarang ingin menguasai semuanya sendiri. Zhao Qiang sama sekali tidak memberiku uang. Aku tidak menerima uang darinya. Xiao Yun, lepaskan aku. Aku akan telepon Zhao Qiang. Telepon dia. Baiklah. Saya telepon. Maaf. Nomor yang Anda hubungi sudah tidak aktif. Maaf, selamat malam. Kang GMU sudah mati teleponnya. Sudah mati. Kalau begitu, kamu telepon San Yao. Tanya San Yao dulu. Baiklah. San Yao, aku Tan Yu. Dia dan Cendong satu tim. Cendong juga penipu besar. Selain kamu, dia juga menipu banyak wanita. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai tertipu. Pang Qiang sudah kabur dengan uang. Aku juga sedang mencarinya. Aku juga telah ditipu olehnya hingga ratusan juta. Ya Tuhan, hahaha. Bagaimana aku bisa menipumu? Kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena kamu suka bersenang-senang, suka uang dan kekayaan, bisakah aku menipumu? Kamu hahaha. Bagaimana aku mengajak ke tempat rusak ini? Tempat ini sangat bagus. Meskipun diterpa topan dan rusak. Tapi ini adalah tempat kita berkencan pertama kali. Anggur merah ini cocok dengan kecantikan. Sungguh romantis ya. Ah, iya, datanglah, Songge. Minumanmu ini tidak benar. Rasanya. Kak Long. Xiao Yu, kamu gila ya? Kenapa kamu mengikatku? Gila. Bukankah ini semua karena kamu? Kenapa mati lagi? Aku dulu punya keluarga yang bahagia. Suamiku mencintaiku. Anakku mencintaiku. Tapi aku bertemu denganmu. Kamu membujukku, kamu menipuku. Kamu sedikit demi sedikit menghancurkan hidupku. Hahaha, kamu ini pria brengsek. Kalau bukan karena kamu menginginkan uang, mengidamkan kesenangan, bisakah aku menipumu? Hahaha. Penipu. Ada apa? Apa aku salah bicara? Ah, kamu tidak berbeda dengan mereka, kan? Hahaha. Xia Yue, jangan terbakar emosi. Aku adalah Xia Yue yang mencintaimu. Kalau begitu aku akan membuatmu merasakan apa itu keadilan sejati. Aku minta maaf kepada suamiku. Aku minta maaf kepada orang tuaku. Aku minta maaf kepada anakku. Aku telah menghancurkan keluarga ini.
menghancurkannya.